Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi kali ini kita bisa berjumpa kembali dan kita akan membahas tentang ketentuan hukum halal dan haram yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Agus Munandar SPD. Definisi halal dan haram secara bahasa yaitu: halal berasal dari bahasa Arab yaitu halla, artinya lepas, dan haram berasal dari bahasa Arab yaitu haroma, yang berarti larangan. Selanjutnya, definisi halal dan haram secara khusus. Halal adalah segala hal yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, atau dilakukan. Sedangkan haram adalah segala hal yang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, atau dilakukan. Definisi makanan dan minuman halal dan haram. Makanan dan minuman yang halal adalah sesuatu yang boleh dikonsumsi menurut hukum Islam. Sedangkan makanan dan minuman yang haram adalah sesuatu yang dilarang untuk dikonsumsi menurut hukum Islam. Dasar hukum halal dan haram. Yang pertama, Al-Quran. Dalam surat Al-Maidah ayat 87 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan sesuatu yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." Dasar hukum halal dan haram yang kedua yaitu hadis. Dari Abu Darda radhiyallahu an, ia mengatakannya dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Apa saja yang Allah halalkan dalam kitabnya, maka hal itu adalah halal, dan apa saja yang Dia haramkan, maka hal itu adalah haram. Sedang apa saja yang Dia diamkan, maka hal itu diperbolehkan atau ma'fuf. Oleh karena itu, terimalah dari Allah kema'fuan itu, sebab sesungguhnya Allah tidak lupa sedikit pun." Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat ini, "Dan Tuhanmu tidak lupa." Hadis riwayat Hakim, juz 2 halaman 406, nomor 3419. Dasar hukum halal haram yang ketiga yaitu ijtihad. Ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh yang dilakukan para mujtahid untuk mencapai suatu putusan atau kesimpulan dalam masalah agama. Fatwa MUI mayoritas berkaitan dengan halal haramnya makanan, pakaian, obat-obatan, atau bahan-bahan yang akan digunakan oleh umat Islam. Penyebab halal dan haram. Penyebab halal dan haram ada 3. Yang pertama, zat asal.
dalam surat Al-Baqarah ayat 173 yang artinya, sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa bagimu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Penyebab halal dan haram yang kedua yaitu dilihat dari zat asal. Perbuatan yang diharamkan karena sifatnya adalah perbuatan yang bersifat buruk dan jahat, seperti judi dan syirik. Begitu juga dengan makanan atau minuman yang dapat memabukkan atau membawa keburukan, misalnya khamr. Penyebab halal dan haram yang ketiga yaitu dilihat dari proses. Proses ini meliputi cara mendapatkannya dan proses pembuatannya. Dari proses mendapatkan yaitu segala hal atau barang makanan yang zat maupun sifatnya halal apabila diperoleh dengan cara yang dilarang, maka hukumnya menjadi haram. Dilihat dari proses pembuatan, yaitu segala hal atau barang, makanan, dan minuman yang zat dan sifatnya halal apabila diolah dengan cara yang dilarang, maka hukumnya menjadi haram. Terakhir, terima kasih atas perhatian. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.